Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam matematika online. Kali ini kita akan melanjutkan materi statistik, di mana ini video ke-6. Kita akan membahas ukuran penyebaran data. Setelah sebelumnya kita sudah membahas ukuran pemusatan data ya, teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ukuran penyebaran data, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman, ukuran penyebaran data diperlukan dalam kaitannya dengan statistik ya, teman-teman ya. Di mana untuk memahami data statistik dengan baik, selain ukuran pemusatan data, kita juga perlu ukuran penyebaran data. Di antaranya sebagai berikut. Nah, ada yang pertama di sini kita mulai dari jangkauan. Meskipun di video sebelumnya kita sudah bahas jangkauan atau range itu apa, yakni merupakan datum terbesar dikurangi datum terkecil, atau nilai datum terbesar dikurang datum terkecil ya teman-teman ya. Untuk data tunggal, jangkauan J ataupun R itu diambil dari datum terbesar dikurang datum terkecilnya. Namun untuk data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, dia biasanya berbentuk interval atau sering juga kita namakan data kelompok ya. Nilai datum terbesar dan datum terkecil ini bisa kita ambil dari titik tengah kelas akhir dan titik tengah kelas yang pertama ya, teman-teman ya. Nah, untuk contoh di sini untuk jangkauan atau range dari data tunggal ya, teman-teman ya. Di sini udah ada sebaran data. Oh ya, tadi untuk mempermudah, teman-teman ya, dari sebaran data itu kita bisa urutkan dari data terkecil hingga data terbesarnya. Jika dia berbentuk data tunggal seperti ini ya, teman-teman ya. Tapi kalau dia sudah dalam tabel distribusi tidak perlu lagi. Nah, langkahnya apa saja? Yang pertama, di sini kita udah ketemu tuh datum maksimumnya atau terbesarnya itu 60 dan datum minimumnya atau terkecilnya itu 20. Nah, maka langkah selanjutnya kita tinggal kurangkan ya jangkauan ataupun R itu bisa juga disimbolkan dengan C ya teman-teman ya. Datum terbesar nilai X maksimum atau X minimum dikurangkan itulah nilai jangkauan atau range-nya teman-teman ya. Baik. Nah, itu untuk yang pertama ya. Yang kedua, di ukuran penyebaran data itu kita ketemu yang namanya simpangan rata-rata disimbolkan dengan SR. Simpangan rata-rata itu teman-teman, SR ini disebut juga deviasi ya, atau ukuran penyebaran data yang mencerminkan penyebaran tiap nilai datum terhadap nilai rata-rata hitungnya. Jadi cerminan dari nilai datum terhadap nilai rata-rata hitungnya. Kira-kira keperluannya untuk itu ya teman-teman ya. Nah, untuk data tunggal SR itu ya kita rumuskan seperti ini 1/n kali sigma jumlah atau total dari XI dikurang X rata-rata atau diambil nilai mutlaknya ya teman-teman ya. Di mana N itu banyak datum, X itu datum KI dan rata-rata X rata-rata itu adalah rata-rata hitung. Nah, di sini yang berlaku adalah nilai mutlak, artinya negatif itu diabaikan karena mutlak negatif itu adalah positif. Untuk nilai mutlak, teman-teman, nah silakan kalau kamu sudah lupa, silakan dicek di channel ini juga saya sudah buatkan video untuk membahas apa aja itu nilai mutlak dan bagaimana menyelesaikannya ya. Siapa tahu sudah lupa ya teman-temannya. Nah, di sini kita tidak bahas ya. Kita hanya sebutkan bahwa nilai mutlak di sini tidak berlaku yang negatif. Namun untuk lebih dalam, silakan dicek video saya di channel ini juga tentang nilai mutlak. Nah, di sini kita ambil contoh untuk menentukan simpangan rata-rata suatu data yang merupakan data tunggal ya, teman-teman. Ini ada sebaran data. Ini belum diurutkan data terkecil atau terbesarnya, jadi nggak apa-apa. Untuk simpangan rata-rata kita bisa langsung cari rata-ratanya dulu teman-teman ya. Kita cari rata-ratanya, bagaimana menentukan rata-rata sebuah data tunggal, jumlahkan semua datanya kemudian dibagi N. N-nya itu adalah total dari semua data yang ada jumlahnya ya. Di sini ada 2, 4, 6, 7 data. N-nya
Jadi N-nya 7 ya teman-temannya. Kemudian ini dijumlahkan lalu dibagi 7. Ini udah ketemu 8. Nanti kamu sambil cek ya teman-temannya. Nah, kemudian masukkan ke rumus SR atau simpangan rata-rata. 1/N dari data pertama sampai data ke-7 jumlahkan XI kurang X rata-rata. Artinya, ini data pertama ini kurangkan nih 8. Ya, 6 kurang 8, nilai mutlaknya 6 kurang 8 itu adalah min 2. Tapi karena yang diminta adalah nilai mutlaknya jadi positif 2 ya. Dan seterusnya 4 kurang 8, 4 kurang 8 min 4, jadi mutlak dari min 4 adalah 4. Dan seterusnya teman-temannya jumlahkan kemudian dibagi N, karena kali 1/N. Nilainya adalah 2. 2 lah yang menjadi simpangan rata-rata daripada data ini ya teman-temannya. Jadi nilainya sama dengan 2. Oke. Kita lihat simpangan rata-rata untuk data yang berbobot ataupun data kelompok ya. Nah, SR itu bedanya kalau tadi tidak ada frekuensi ya. Kalau tadi tidak ada frekuensi, sekarang ada frekuensinya. Kalikan dengan frekuensi dari kalikan dengan nilai mutlak dari XI kurang X rata-rata. Jadi sama, bedanya itu tidak ada frekuensinya ya teman-temannya, dengan nilai bobot dengan simpangan rata-rata yang tunggal, data tunggal ya. Kalau dia data kelompok, ini cirinya ada frekuensinya ya teman-temannya. N masih tetap banyak data, XI-nya adalah nilai tengah kelasnya, dan rata-rata ini adalah rata-rata hitung. Nah, contoh di sini ya. Ini ada sebuah tabel simpangan, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut ya. Ini nilainya, ini F-nya. Oh, di sini kita tidak perlu menghitung nilai tengahnya. Ini udah langsung XI ya teman-temannya. Jadi kita buatkan tabelnya untuk mempermudah ya teman-temannya. XI-nya adalah 4, 5, 7, urutkan. Kemudian frekuensinya masih sama, lalu di sini ambil jumlahnya. Ini sigmanya ya teman-teman, ambil jumlahnya. Lalu kita ketemu 20, kemudian kalikan XI kali FI ya. Kenapa? Ini merupakan data kelompok. Kita butuh ini untuk mendapatkan rata-ratanya teman-temannya. Jadi total ini XI kali FI dibagi jumlah frekuensinya itu merupakan rata-rata hitung daripada data ini. Nah, XI kurang X rata-rata. Jadi XI kurang rata-rata hitung ya. Jadi 4 kurang 5,3 hasilnya sebenarnya min 1,3. Tapi di sini yang diminta adalah nilai mutlaknya. Mutlak min 1,3 adalah positif 1,3 dan seterusnya. 5 kurang 5,3 min 0,3. Tapi yang diminta adalah nilai mutlaknya, ini tanda mutlak ya teman-temannya, jadi tidak berlaku yang negatif. Nah, setelah ketemu, lalu kalikan FI dengan XI kurang rata-rata hitung ini, ya. 4 kali 1,3, 5,2. Ambil jumlahnya. Nah, ini yang kita pakai untuk menghitung simpangan rata-ratanya. 1/20, 20 itu tadi total frekuensinya, kali total dari FI kali XI kurang X rata-rata nilai mutlaknya ya ini. Nah, udah di sini ketemu 0,76 sebagai simpangan rata-rata dari daftar distribusi tabel ini ya, teman-teman ya. Oke, itu ya. Jadi kamu kalau misalkan masih kurang paham, di pause, diulang lagi ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, tentang variansi atau ragam. Jadi di antara ukuran penyebaran data yang paling umum yang digunakan di situ adalah dalam ilmu statistik, yaitu variansi ataupun ragam, dan juga simpangan baku atau standar deviasi. Kalau tadi simpangan rata-rata disebut deviasi, simpangan baku itu disebut juga standar deviasi. Ya, jadi standarnya ya teman-temannya. Nah, standar deviasi varian itu kita mulai ya. Untuk data tunggal, varian itu disimbolkan dengan S kuadrat ya. Nah, 1/N kali total XI kurang rata-rata dikuadratkan ya teman-temannya. N itu banyak datum ya, masih ya. XI itu data KI untuk data tunggal. X rata-rata adalah rata-rata hitung. Nah, ini nanti dikuadratkan, dijumlahkan, baru dibagi N ya. Itu untuk data tunggal. Kalau untuk data kelompok, bedanya tadi ini sama ya. Dari I1 sampai N, kalau dari I1 sampai ke K,
Nah, bedanya di sini ada frekuensinya karena dia datanya berbobot atau berkelompok ya teman-temannya, biasanya dia bentuk interval. Nah, tetap ya XI, cuman di sini XI ini adalah nilai tengah daripada setiap kelas itu ya, kelas datanya. X rata-rata ini tetap rata-rata hitung. Itulah varian atau ragam dari sebuah data ya, data tunggal ataupun data kelompok yang disimbolkan dengan S kuadrat. Nah, simpangan baku itu apa? Sebenarnya simpangan baku itu sebenarnya simpel. Itu adalah akar dari ragamnya ya, akar dari ragamnya baik data tunggal ataupun data kelompok, yaitu jadi akar dari S kuadrat adalah S ya kan ya, sehingga ini diakarkan. Ya, jadi S itu diperoleh dari akar dari S kuadrat, akar dari simpangan atau akar dari variansinya, maksud saya teman-teman gitu. Nah, ini rumusnya. Nah, ini untuk data tunggal, dan kalau dia data kelompok ya sama ya teman-teman, akar dari sini sebenarnya dia. Jadi itu untuk standar deviasi ataupun simpangan baku daripada sebuah data tunggal ataupun data kelompok ya. Nah, contoh, tentukan varian dan simpangan baku dari data berikut ini. Ini adalah data kelompok. Di sini ada N-nya 245, N-nya 5. Jadi perlu nih langsung kita cari dulu rata-ratanya, jumlahkan semuanya, kemudian dibagi N 5, totalnya di sini kita ketemu 5, baru cari ya XI kurang S rata-rata, kemudian dijumlahkan, nah dikuadratkan lalu dijumlahkan. 8 kurang 5, 2 dikuadratkan 4 ya, 8 kurang 5, 3 dikuadratkan 9, dan seterusnya ya teman-teman ya. 7 kurang 5, 2 dikuadratkan 4 ya, itu ya. Nah, 5 kurang 5, 0, kuadratkan 0, 3 kurang 5, min 2 dikuadratkan 4, dan seterusnya. 2 kurang 5, min 3 dikuadratkan adalah 9, dijumlah adalah 26, 18 tambah 8 adalah 26. Nah, inilah total dari XI kurang X rata-rata dikuadratkan, itu ya. Jadi dikurang dulu baru dikuadratkan, kemudian ditotal semuanya. S kuadratnya adalah langsung aja ini dibagi N. Nah, 26 dibagi N. Nah, ini dia. Bisa disederhanakan atau dijadikan pecahan campuran. Atau bisa juga dijadikan dalam desimal. Itu S kuadratnya atau variannya. Nah, simpangan baku atau standar deviasinya langsung aja akar dari S ini. Nah, ini bisa dalam desimal atau mendekati 2,28 atau sampai di sini juga sebenarnya sudah benar ya teman-teman ya. Tapi kalau masih bisa diperkecil, bisa silakan. Itu untuk data tunggal. Nah, untuk data kelompok teman-teman ya. Nah, di sini ada satu contoh, tentukan variansi dan simpangan baku ataupun standar deviasi daripada data berikut ini. Nah, penyelesaiannya kalau dia data kelompok kita sajikan dia dalam tabel untuk mempermudah ya teman-teman ya. Nah, ini XI-nya, frekuensinya. Nah, langsung dapat tuh 20 total ini semua ya. Jumlahnya 20. Kemudian ambil lagi XI kali FI karena ini data kelompok. Kita butuh data ini nanti untuk mencari rata-ratanya ya teman-teman ya. Nah, kita ambil ini. Nah, di sini menghitungnya rata-ratanya 100 dibagi 20. Itu untuk dapatlah rata-rata ini, baru kita masuk ke tabel yang ketiga ini ya teman-teman ya, berikutnya ini ya. Nah, yaitu XI kurang S rata-rata dikuadratkan. 2 kurang 5 min 3 dikuadratkan 9. 4 kurang 5 dikuadratkan 1, dan seterusnya ya. 8 kurang 5, 3 dipangkat 2 adalah 9. Nah, dari situ kalikan dengan frekuensinya. 4 kali 9, 36, 5 kali 1, 5, dan seterusnya ya. Lalu dijumlahkan. Nah, ini jumlahnya. Inilah yang kita gunakan untuk mencari variansinya ya, yaitu S kuadrat, yaitu 76 dibagi 20. 20 itu adalah tadi N-nya ya teman-teman ya. Nah, itu gampang ya teman-teman. Lagi-lagi saya ingatkan, untuk mempermudah kamu memahaminya, ya silakan kamu pause, review lagi, pause ulang lagi ya teman-teman ya. Di sini kita percepat untuk menghindari durasi video ini yang terlalu panjang ya. Baik, kita lanjut untuk nilai daripada simpangan baku atau standar deviasinya. Langsung aja akar dari S kuadrat. Jadi akar dari
76 per 20. Atau kalau misalkan mau dijadikan pecahan, bisa diperkecil juga bisa. Di sini 19 per 5, ataupun kamu jadikan dia dalam desimal. 19 per 76 per 20 itu adalah akar dari 19 per 5, ataupun dalam desimal itu akar dari 3,8 ya teman-teman ya. Lanjut kita lihat lagi materi selanjutnya itu tentang angka baku ataupun nilai standar ya. Angka baku atau nilai standar itu merupakan ukuran penyebaran data juga, di mana nilai standar ini nilai yang menyatakan perbandingan suatu nilai data dengan nilai rata-ratanya, kemudian dibagi dengan simpangan bakunya, simpangan baku atau standar deviasinya ya teman-teman ya. Nah, disimbolkan dengan J. Z ini juga angka baku ini disebut juga dengan G-score ya, disimbolkan dengan G-score. Nah, tadi katanya perbandingan suatu nilai data dengan nilai rata-ratanya. Berarti XI dikurang rata-ratanya dibagi standar deviasinya ya teman-teman, ataupun simpangan bakunya. Nah, ini yang dinamakan angka baku atau G-score ya teman-teman ya. X tadi data ke berapa, rata-rata hitungnya, S itu adalah standar deviasinya ataupun simpangan bakunya. Nah, ya, ini dia. Kemudian kita ambil satu contoh untuk angka baku ya atau G-score ya teman-teman ya. Nilai ujian Dian adalah 85. Rata-rata nilai matematika di kelasnya adalah 76 dengan simpangan baku 9 ya teman-teman ya. Nah, sementara itu jadi tadi diketahui nilainya adalah 85, sementara rata-ratanya 76 dan simpangan bakunya adalah 9. Nah, sementara itu nilai ujian pelajaran IPA-nya ya. Jadi kita bandingkan di sini antara nilai matematika dengan nilai IPA si anak tersebut ya. Nilai IPA-nya 90 dengan rata-rata di kelasnya adalah 80 dan simpangan bakunya adalah 15. Dalam pelajaran manakah Dian mendapat nilai lebih baik? Nah, penyelesaian yang kita tawarkan di sini, misalkan teman-teman ya, untuk nilai matematika tadi sudah ketemu rata-ratanya, dia nilainya adalah 85. Ini X-nya, ini sebagai X, dan rata-rata matematika di kelasnya adalah 76. Nah, 85 dikurang 76, kemudian dibagi simpangan bakunya, ini S-nya ya, simpangan bakunya itu 9. Nah, 9 per 9, nah inilah standar atau angka bakunya, nilai standarnya atau angka baku untuk matematika. Nah, kita lihat untuk pelajaran IPA, tadi rata-ratanya 80, rata-rata kelasnya, nilainya atau X-nya itu 90. X dikurang rata-rata IPA di kelasnya, 90 dikurang 80, 10, sementara ini standar deviasinya atau simpangan bakunya 15. 10 dibagi 15 adalah 0,67. Dari angka baku ini atau G-score ini, kita bisa lihat bahwa nilai matematika Dian lebih baik karena ini lebih besar nih. Ya, G-score-nya angka bakunya. Jadi bisa kita nyatakan kesimpulannya bahwa nilai matematika Dian lebih baik daripada IPA-nya untuk kelas dia ya teman-teman. Jadi mungkin dia bisa kita kategorikan lah dia lebih berbakat di mata pelajaran matematika. Dilihat dari angka G-score-nya atau angka baku nilai yang dia peroleh di pelajaran tersebut ya teman-temannya. Nah, itu kegunaan daripada angka baku ataupun nilai standar ataupun sering juga disebut G-score ya. Nah, berikutnya yang kelima untuk ukuran penyebaran data statistik, koefisien variansi. Apa itu koefisien variansi? Koefisien variansi merupakan perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dalam persen ya, disingkat dengan KV ya teman-teman ya. Standar deviasi ataupun dibagi dengan nilai rata-rata kemudian dikali 100%. Karena apa? Koefisien variansi ini dinyatakan dalam persen ya. Ini yang dinamakan S itu simpangan baku atau standar deviasi ya. Nah,
Untuk contohnya kita lihat di sini bagaimana menentukan koefisien variansi ya dari sebuah data. Di sini ada satu data ya, suatu kelompok telah diukur datanya ya. Diteliti berat serta tinggi badannya dengan rata-rata tinggi badan adalah 160 cm dan berat badannya rata-ratanya adalah 60 kg. Dengan standar deviasi masing-masing untuk tinggi badan standar deviasinya 8 cm dan standar deviasi atau simpangan baku untuk berat badan 15 kg. Ukuran manakah yang lebih seragam dari data ini? Apakah tinggi badan, ukuran tinggi badan, atau ukuran berat badan? Ya, teman-teman ya. Solusi yang kita tawarkan di sini, ya, pertama kita teliti dulu untuk tinggi badan. Rata-rata tinggi badan tadi kita peroleh 160 dengan standar deviasi atau simpangan bakunya 8 cm ya. 160 cm dan simpangan bakunya 8 cm ya. Kemudian kita cari koefisien variansi untuk tinggi badan. Kita buat di sini KPT ya untuk mengidentifikasinya ya. Standar deviasi atau simpangan baku dibagi rata-rata. Kalikan dengan 100%. 8 dibagi 160 kali 100%. Kalau kita hitung di sini adalah 5% ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke data yang kedua yaitu tentang berat badan. Rata-rata berat badan tadi 60 kg dengan standar deviasinya atau simpangan bakunya 15 kg. Nah, koefisien variasi untuk berat badan itu sama dengan 15/60 ya, 15/60 kalikan 100% yaitu 25%. Nah, kesimpulan yang kita peroleh dari hasil perhitungan koefisien variansi ini terlihat bahwa koefisien variansi tinggi badan lebih kecil daripada koefisien variansi berat badan. Berarti data tinggi badan lebih seragam daripada data berat badan. Berarti semakin kecil koefisien variansinya, maka sebaran data tersebut akan lebih seragam ya teman-temannya. Jadi di sini terlihat dalam kasus ini karena koefisien variansi tinggi badan lebih kecil daripada koefisien variansi berat badan, maka dinyatakan bahwa data untuk tinggi badan daripada data ini lebih seragam daripada data berat badannya. Itu dilihat dari perbandingan koefisien variansinya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Ya, begitu ya. Kalau misalkan kurang paham, kamu bisa pause ulang lagi, pause review lagi ya, teman-teman ya, untuk mengurangi durasi video ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada contoh, 3 contoh untuk latihan mandiri ya teman-teman ya. Nah, untuk nomor 1 ini, yang ini tadi yang pertama kita bahas, bagaimana menentukan range atau jangkauan simpangan baku, variasi, dan simpangan rata-rata dari data ini. Ini adalah data berbobot ya teman-teman ya. Kemudian ini untuk menentukan simpangan baku, di sini diketahui per bulan, tentukan angka bakunya ya, karena diketahui rata-ratanya simpangan bakunya ditentukan angka bakunya. Nah, untuk nomor 3 ini kerjakan sebuah aktiva rata-rata bekerja dalam selama 12 jam ya, diketahui rata-ratanya, simpangan bakunya, kemudian ditanya menentukan koefisien variansinya yang barusan kita bahas. Jadi silakan kamu latihan mandiri teman-temannya. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Silakan perbanyak latihan dan latihan terus ya teman-teman ya. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini.